Saudara, saya akan menyampaikan satu tema yang saya berikan judul Salib di Tengah Badai Keluarga. Ini adalah buku kami yang saya rasa buku kami yang ke-29. Kami dipanggil Tuhan menjadi penulis untuk memperkenalkan counseling ke Indonesia. Karena dengan menulis kami ada di mana-mana tanpa kemana-mana. Dan kami bersyukur counseling menjadi satu yang bisa dikenal oleh masyarakat Indonesia sampai hari ini. Saya ingin mulai dengan Ibrani pasal yang ke-12. Terima kasih membantu saya untuk mengikuti karena nggak punya pointer ya. Nah, di dalam Ibrani pasal 12 ada satu teks yang saya mulai dari ayat 1, ini kan ayat 2 ya, saya mulai ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Lalu ayat 2 ya. Sama-sama baca, 1, 2, 3 ya. Marilah tuju kepada Yesus, kepada kesempurnaan. Saudara, menarik sekali, penulis Ibrani menganalogikan hidup kita itu seperti satu pertandingan. Saya suka dua olahraga, tinju dan bola. Setiap saya nonton tinju dan bola, stres saya hilang. Jangan ditanya kenapa, saya juga nggak tahu. Jadi saya kalau lagi stres, tegang gitu, saya nonton bola atau tinju, terus saya segar gitu. Boleh dicoba. Tapi lain, bahasa cinta kita nggak sama. Tapi saya lihat semua yang bertanding tidak ada yang bersih. Semua kotor, semua cedera dan terluka. Saya rasa penulis Ibrani tepat sekali menganalogikan dalam pertandingan iman, kita juga terluka sebagai pengikut-pengikut Tuhan. Jadi saudara, next. Kalau kita lihat, sebelumnya tadi hidup seperti pertandingan sudah tadi ya. Oke, hilang. Jadi di dalam ayat yang ketiga, kalau kita baca, kita diminta untuk melihat kepada Yesus, ayat 2 dan 3. Dia adalah mentor, coach dalam pertandingan iman ini. Saya baca ya, ayat yang ketiga ya. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung, menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang berdosa supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Dalam pertandingan tinju itu ada yang menarik, yaitu mereka sewaktu-waktu melihat pelatihnya. Ya, sewaktu-waktu untuk melihat apakah pelatih akan memberi aba-aba. Kalau tinju lebih menarik lagi. Pelatihnya masuk ke ring waktu istirahat. Dia katakan, lakukan ini, bikin ini, jangan menyerah, ayo lagi. Maka dalam pertandingan ini, iman ini, kemana mata kita memandang? Bisa dibantu itu PowerPoint-nya? Terus lagi, sudah lewat 3 kali. Ya, sekali lagi. Ya. Siapa pelatih, ya? Siapa mentor atau coach kita? Ini yang jauh lebih penting. Bukan pertandingannya, tapi siapa yang menjadi pelatih kita. Nah, saudara, ring ya dari pertandingan iman kita yang utama itu adalah keluarga. Ya, kita lihat tinju, lapangan bola itu adalah ring yang paling penting adalah keluarga kita. Next. Berikutnya, ini nampaknya beda saya kira. Oke. Jadi saudara, keluarga itu adalah suatu ring di mana kita bertanding, tempat kita mengalami banyak luka. Saya percaya tidak ada tempat yang lebih melukai kita, yang berpotensi kita disakiti, itu daripada menjadi bagian keluarga. Makin saudara mencintai keluarga, makin saudara gampang terluka. Karena resiko mencinta adalah terluka. Mungkin itu inspirasi buku kami yang bestseller di Gramedia, judulnya adalah Mencintai Hingga Terluka.
Saudara, keluarga itu menjadi sumber berkat. Next, ya. Sekaligus dia sumber kengerian yang dahsyat. Di sini satu paradoks yang kita rasakan. Saudara, di sanalah kita tempat mendapatkan berkat, tapi sekaligus keluarga itu seringkali menjadi sumber kengerian, sumber luka yang menyakitkan hati kita. Mari kita lihat beberapa contoh misalnya. Bukankah di rumah kita mendapatkan begitu banyak suka dan tawa, tapi pada hari yang sama bisa membuat kita berlinang air mata. Di sana kita menerima begitu banyak kebahagiaan, kesenangan, sekaligus saudara-saudara rentan mengalami penderitaan. Saya rasa sebagian pernikahan termasuk saya dan Wita pernah berpikir untuk berpisah. Kita tidak sanggup, kadang-kadang luka-luka itu menyakitkan hati kita. Atau anak-anak kita ingin berpisah dari kita karena merasa dia juga dilukai oleh orang tua yang katanya mengasihi dia. Ada sukacita dan kengerian, ya, ada keindahan dan keberdosaan di tempat yang sama. Kita merasa nyaman, tapi juga kadang-kadang kita mau pisah kamar dari pasangan kita. Kita gelisah. Kadang-kadang kita serumah, tapi tidak sekamar. Kita sekamar, tapi tidak sekasur. Kita sekasur, tapi tidak akur. Kita boleh sama-sama di rumah badan kita, tapi hati kita berpisah. Dan kadang-kadang kita bisa lihat muka kita, muka pasangan kita, masih hidup nih kawan. Berikutnya, mari kita lihat mama yang melahirkan juga bisa menjadi mama yang mengerikan. Sama kalau Anda yang punya mama yang dominan, bawel, cerewet, rasanya dikontrol oleh mama yang kita harap bisa membimbing kita. Ayah, dialah yang mendoakan, mengharapkan kelahiran kita, tapi setelah kita agak besar sedikit, dia mengabaikan, dia sibuk dengan pekerjaan. Saya bersaksi juga saya melakukan ini sejak saya terkenal tahun 2010, 2011. Saya mengabaikan anak-anak kami. Anak bungsu kami kesepian karena sering kami tinggalkan. Saya baru sadar popularitas itu, dia bisa menjadi madu tapi sekaligus menjadi racun. Sehingga anak kami depresi, dia memutuskan untuk tidak ke gereja dan menjadi ateis dan kecanduan game. Sampai kira-kira tahun 2013 komunikasi kami sangat buruk. Dia meminta saya menemani anak kami ini ke Salatiga. Dia kehilangan ayahnya. Saya bisa terbang 100 kali setahun, 130 kali setahun. Hingga anak kami, terutama Moze itu merasa ayahnya tidak hadir. Hadir pun tidak berfungsi, sibuk dengan pekerjaan. 4 tahun saya pindah ke Salatiga. Jarak kantor dari rumah 550 kilo. Tapi saya berusaha ke kantor hanya 2 kali sebulan. Saya menolak undangan 100 kali setiap tahun. Untuk saya menebus waktu yang hilang. Membangun bonding yang hilang selama bertahun-tahun. Harganya mahal sekali. Sampai akhirnya Januari 2016, Moje menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ada harga yang mahal. Keluarga juga saudara-saudara adalah tempat kita diterima, sekaligus kita ditolak. Di sana kita dicintai, sekaligus dibenci. Saudara, kita merasakan itu. Betapa kadang-kadang kita bisa menjadi kesepian walaupun ada bersama-sama dengan keluarga, bersama-sama dengan pasangan. Kita boleh bersama orang tua kita, tapi kita merasa seperti orang tua kita tidak hadir. Pertanyaannya, saudara-saudara, tetapi mari kita lihat. Ya. Next. Atau saya salah? Ya. Apa yang terburuk dalam hidup kita? Apakah waktu kita kesal sama orang tua kita?
yang kasar, yang dominan, atau pada waktu pasangan kita tidak setia. Saudara, apakah hal yang terburuk dalam hidup kita ketika melihat anak memberontak, atau pakai narkoba, atau meninggalkan rumah? Bukan, saudara. Bukan juga karena kita sakit, tidak sembuh-sembuh, bangkrut dalam bisnis atau gagal dalam perkawinan. Ini semua memang menyakitkan. Seperti dalam cerita pertandingan tadi. Tapi hal yang terburuk yang bisa terjadi dalam hidup saudara dan saya, ialah kalau kita mati di bawah hukuman Allah. Karena kita tidak mengenal Kristus dan anak-anak kita juga tidak mengalami salib dalam hidupnya. Anak saya mengkritik saya dengan keras, ada 3 kesalahan saya sebagai ayah, kenapa dia menjadi ateis. 1, Bapak tidak pernah mengabarkan Injil sama aku. Bapak terbang ke sana ke sini mengabarkan Injil sama orang lain, Bapak lupa mengabarkan Injil sama anaknya sendiri. Yang kedua, Bapak lupa memuridkan aku. Murid Bapak di mana-mana, tapi Bapak lupa memuridkan aku. 3, tiap tahun Bapak belikan aku Alkitab setiap aku ulang tahun. Tapi Bapak tidak pernah duduk mengajarkan aku bagaimana membaca Alkitab. Bapak hanya suruh aku baca Alkitab, baru boleh main game. Baca Alkitab, baru boleh nonton. Tapi kemana Bapak? Waktu aku umur 10 tahun, aku baca Alkitab sebagai anak umur 10 tahun. Aku melihat banyak Alkitab tidak masuk akalku. Itu sebabnya aku tidak percaya kepada Alkitab. Saya rasa anak saya benar sekali. Kita sibuk sekali melayani di gereja. Kita lalai melayani anak kita sendiri. Saya rasa kita tidak usah pergi jauh-jauh ke Afrika, ke Papua. Tetangga kamar kita itu membutuhkan kita, saudara. Dia lagi kesepian. Dia main sosial media, dia main game. Dia ingin mau bicara sama kita, tapi dia merasa tidak nyambung. 2014, waktu saya di Salatiga, saya bujuk anak saya, J, kurangilah main game. 8 jam sehari, susah. Pulang sekolah 2:30, dia main game sampai jam 12 malam. Dia bilang begini, Pak, nanti kalau kita ngomongnya udah nyambung, aku berhenti main game. Tahu, maksudnya tahu? Kalau kita ngomongnya udah nyaman dan nyambung, aku berhenti main game. Artinya apa? Belum nyambung. Oh. Saya tanya, yang nyambung itu apa? Kalau ngomong sama aku, jangan kasih nasihat kecuali aku minta. Ini kan kita ini kan orang tua kalau ngomong itu yang keluar apa? Nasihat. Saya coba, nggak tahan saudara mulut kita ini, nasihat juga. Kalau saya udah keluarkan nasihat, dia berdiri, dia marah, dia masuk kamar, dia banting pintu. Keluar saya tanya, tadi kau marah aja kenapa? Nasihat. Kan nggak aku minta nasihat, kenapa Bapak kasih nasihat? Bisa nggak Bapak mendengarkan aku? Suatu hari dia uji saya sebelum dia berangkat ke Amerika. Coba aku mau tes Bapak dulu. Aku mau cerita sama Bapak. Ada 3 hal yang mau aku sampaikan sama Bapak. 1, bagian A. Di 1 itu ABC, 2 ABC. Bapak dengar ya? Oke. Ini konselor yang terkenal ini berusaha mendengarkan anaknya. Setelah 20 menit dia selesai. Aku selesai, Pak. Oke, Bapak dengar. Coba ceritakan kembali. Mati saya. Apa tadi? Sesuai urutannya, Pak. Nggak bisa, saya sudah. Tuh, kan Bapak nggak dengerin aku. Kuulangin ya. Diulangi 1 ABC, 2 ABC. Saya lototin, saya perhatikan baik-baik. Coba ulangi.
Setelah anak kita itu memperhatikan cara kita mendengar. Waktu pandemi di Amerika dia depresi lagi, kumat. Pak, aku lagi susah ini. Oh ya? Rasanya berat selama pandemi. Belum apa-apa, saya udah cerita pengalaman saya dulu merantau Pak Susilo. Dulu Bapak begini, Pak, aku gak butuh pengalamanmu. Aku butuh didengarkan. Bapak tidak ada empati sama aku sama sekali. Coba kasih empati dulu sama aku. Ini kayak sekolah konseling. Inilah yang pengalaman-pengalaman yang sangat sulit. Di mana sebenarnya komunikasi kita sama anak, sama pasangan. Itu enggak jalan dengan baik. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, berikutnya. Saudara, keluarga itu tidak jarang membuat kita itu tersalib. Artinya mendapatkan banyak masalah-masalah yang berat. Saudara lihat aja, kita bekerja, oke, kita terampil. Tapi ketika kita di rumah, keterampilan keayahan, keibuan, keistrian, kesuamian kita, itu rasanya sulit. Betul nggak? Halo? Macet kita, komunikasinya di rumah kita tiba-tiba mau ngomong kok susah ya. Dan masalah-masalah yang kita dapatkan justru semakin kita dekat Tuhan, beban kita juga makin banyak. Saudara bisa bayangkan, beban saya sebagai seorang pendeta anak ateis, itu kan berat sekali bebannya. Sampai anak saya tanya, Pak perasaanmu apa sih? Pendeta anak ateis. Itu pertanyaan yang sulit saya jawab. Saya konselor, anak saya depresi. 2 lagi. Kami itu selama menikah, menolong anak-anak, kami pergi ke 12 psikolog, 4 konselor, 2 psikiater. Saya isi parenting di mana-mana di sekolah-sekolah besar di Indonesia. Anak saya nyaris tidak lulus SMA-nya. Waduh, saudara, saya taruh muka saya mau taruh kemana ya? Sampai saya bilang sama anak saya, Bapak pensiun aja lah, saya bilang. Bapak mau kemana? Ke Danau Toba. Ngapain? Mancing lah. Gimana Bapak melayani ke sana ke sini anak Bapak ateis? Dia tuh bukan ateis yang diam, tapi ngomong kemana-mana, kan orangnya ekstrovert. Jadi Bapak mau pindah ke Danau Toba? Iya. Janganlah Pak, kenapa? Siapa bayar uang sekolahku? Wah dia ingat, kan ada uang sekolahnya mesti bayar. Ya tapi kau tahu lah, Bapak ini juga susah. Sampai saya bilang, gini aja lah Pak. Nggak aku bilang lagi aku ateis. Bapak jangan pindah ya. Tapi Bapak tahu loh, aku ateis Bapak ya. Tapi nggak aku bilang kemana-mana dulu. Terus saya yang kekasih, ini beban salib yang sangat berat untuk saya sebagai seorang hamba Tuhan. Sebagai seorang counselor pada waktu itu. Tapi saya membaca Alkitab bahwa salib memang ada untuk mengganggu, untuk mengacaukan. Dalam Injil dikatakan memisahkan orang tua dari anak. Adalah supaya yang hidup kita yang tenang, yang mapan, yang nyaman, itu menjadi terganggu. Dan itu jadi alasan kita lari lagi kepada salib. Mencari sang anak manusia itu. Saudara, musuh orang Kristen itu adalah ketenangan, kenyamanan, dan keamanan. Itu membuat kita tidak bertumbuh. Saya nggak tahu, tinggal di Sydney ini kayaknya nyaman dan aman ya. Tapi apakah membuat Anda tetap bertumbuh? Itu pertanyaannya. Apakah kita masih mengandalkan Tuhan dalam hidup kita atau uang, kekayaan, kepandaian yang kita punya? Pada waktu saya mengalami masalah-masalah tadi, saya rasanya semua ilmu pengetahuan saya nggak ada gunanya. Uang saya juga nggak ada gunanya. Saya nggak bisa membuat anak saya ateis menjadi Kristen. Saya tidak bisa menyembuhkan anak saya dari depresi mendadak sembuh. Bertahun-tahun. Tapi saudara seorang penulis mengatakan, keluarga memang didesain untuk satu peperangan rohani.
Bukan di gereja, rumah itu peperangan rohani. Tempat kita bergumul, tempat kita berjuang. Dan itu hanya bisa dimenangkan oleh anugerah Tuhan. Tidak bisa oleh karena kita punya pengalaman, punya pengetahuan. Tidak bisa. Waktu saya mengalami konflik sebelum pandemi dengan istri saya, karena saya menjadi orang yang sangat terkenal, diundang ke sana ke sini, saya mengabaikan istri saya, itu periode setelah tahun 2013 tadi. Istri saya juga merasa mulai tidak betah. Dia merasa saya tidak hargai. Dan kami mengevaluasi ulang hubungan kami. Saya rasa juga ada yang salah, yaitu prioritas. Keseimbangan menjadi hilang. Saudara yang kekasih, next, kita dibentuk memang oleh keluarga. Pengalaman-pengalaman keluarga membentuk kita agar tetap rendah hati dan dekat dengan salib. Saudara, kita tahu bahwa keluarga membentuk kita dan kita membentuk keluarga. Tapi ada salib yang membentuk keduanya. Ini perlu kita sadari bahwa kita sangat mempengaruhi keluarga dan keluarga mempengaruhi kita. Tidak ada keluarga yang sempurna. Kita bersyukur pada waktu saya membaca genogram family tree daripada Kristus yang nanti kita akan pelajari seminar sore ini. Tidak ada yang sempurna. Dari leluhur Yesus pun ada orang-orang yang buruk, ada orang jahat seperti pelacur, bezina, pembunuh seperti Daud. Keluarga yang rusak itu dipakai oleh Tuhan. Keluarga-keluarga yang bermasalah itu digunakan oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak mencari keluarga sempurna. Tuhan mencari keluarga yang mau disempurnakan untuk rencana keselamatannya. Saudara, apa yang membuat kita bisa menikmati pernikahan, keluarga, anak-anak kita? Meski banyak masalah, penuh banyak tragedi. Jawabannya adalah salib. Saliblah yang memampukan kita menikmati keindahan sekaligus kengerian dari perkawinan kita. Saudara bisa bayangkan kalau perkawinan Anda indah terus, rasanya itu akan hambar. Saya percaya Queenstown, New Zealand itu indah sekali. Tapi kalau saya tiap hari di situ juga ya hambar itu. Saya mesti pulang ke Jakarta dulu baru pingin lagi ke sana, betul nggak? Iya kan? Iya. Anda di sini mungkin jalannya lancar sampai Jakarta macet, perlu juga lah. Kok macet ya? Kalau semua lancar Anda nggak tanya. Di sana kita mendapatkan keadilan dan sekaligus belas kasih. Di sana ada kedamaian, tapi juga ada murka, ada kemarahan Tuhan. Semua itu ada di tempat yang sama, yakni keluarga. Pada waktu Anda mendapatkan satu kemarahan yang luar biasa di dalam diri Anda, itu juga bagian daripada pengalaman-pengalaman peperangan rohani kita. Saya percaya, saudara, dengan memandang kepada salib Kristus, kita bisa merayakan perjalanan keluarga kita dengan semua pergumulannya, dengan semua air mata, dengan semua keputusasaan kita, dengan semua pertanyaan dan dengan semua dinamikanya. Ini dikatakan oleh Martin Luther, saudara-saudara, seorang tokoh reformator. Salib adalah tempat yang paling aman dari semua yang ada di dunia. Kalau negara aman adalah ya Swiss dan sebagainya itu. Ya. Tapi saudara-saudara, tempat yang paling aman untuk semua pergumulan-pergumulan kita itu adalah salib. Dan Martin Luther berkata, diberkatilah orang yang memahami ini. Saudara, kalau belajar kristologi tentang salib Kristus, tentang pergumulan, tentang penderitaan sang anak manusia itu. Ketika saudara mengingat pergumulan Kristus, saudara baru sadar pergumulan kita tidak ada apa-apanya. Ketika kita dihianati,
ketika kita diabaikan, ketika direndahkan. Semua Yesus sudah pernah alami itu. Saya pikir apakah Tuhan bisa memilih jalan yang lebih mudah selain salib? Sama seperti kami ke Bali, mau pakai jalan tol atau jalan biasa. Jalan tol itu hampir 1000 kilo itu, sampai Probolinggo ya. Saya pilih jalan tol. Bayar nggak apa-apa, gampang, mudah. Tapi kenapa Tuhan memilih salib? Karena Dia memberi contoh kepada kita. Sebagai anak manusia dan pengalaman-pengalaman hidupnya yang sulit, yang pahit, itu menjadi contoh buat kita. Dia menjadi teladan, dia menjadi coach. Saya percaya semua pelatih-pelatih bola itu adalah mantan pemain bola. Pelatih-pelatih tinju itu umumnya adalah pernah pemain tinju. Dan pelatih kita adalah yang pernah tersalib. Itu sanggup menghangatkan hati kita yang dingin dan tawar. Itu sanggup memberikan kita kembali harapan di tengah-tengah keputusasaan. Saudara kasih Galatia 3 ayat 13. Tuhan sudah menebus kita dengan cara menjadi kutuk bagi kita. Ada selalu pergumulan dalam diri kita kalau ada masalah. Saya rasa saudara mengalami, saya juga mengalami. Kita rasa kalau ada masalah gitu, Tuhan dosa saya apa ya? Apa ada kutuk, ada dosa yang belum diputuskan. Kadang-kadang kita merasa begitu, betul nggak? Apa salah saya? Apa dosa saya? Saya rasa tidak selalu karena kesalahan kita. Ada cara Tuhan mau mendisiplin kita untuk bergantung. Ada cara Tuhan untuk bergantung kepada Dia. Ada cara Tuhan untuk kita tidak bermegah dengan keadaan-keadaan kita. Supaya kita tidak sombong. Seperti Paulus mengatakan, Tuhan sengaja mengizinkan satu duri. Untuk kita tidak memegahkan diri. Itu yang menghibur saya ketika anak saya depresi, ateis, dan pecandu game. Saya bilang ini duri saya supaya saya tidak sombong. Karena saya waktu itu sudah memang menjadi orang sombong. Menjadi pembicara yang diundang ke sana sini. Saya bersyukur untuk duri itu. Supaya kita tidak sombong. Pertanyaannya. Kenapa Tuhan tidak menjawab doa-doa kita? Yang sudah bertahun-tahun. Berdoa untuk suami, berdoa untuk orang tua, berdoa untuk anak kita. Ini satu pertanyaan yang sulit. Tapi dalam diskusi dengan anak saya, dia berkata begini. Tuhan sering tidak menjawab doa-doa kita. Atau doa keluarga kita. Karena Dia lebih ingin memberikan kehadirannya, memberikan dirinya, menemani kita dalam badai. Daripada menjawab doa-doa kita. Daripada memberikan mujizatnya. Allah sudah belajar dari orang Israel. Yang setiap kali badai berdoa sama Tuhan dilepaskan, kurang ajar, menyembah berhala lagi. Ketika dijajah bangsa lain berdoa, Tuhan kirim nabi dan hakim-hakim dilepaskan, berdosa lebih jahat lagi. Itu sejarah 40 tahun orang Israel, begitu saja ceritanya. Hal yang sama, Tuhan kadang-kadang tidak menjawab doa kita karena Dia mau membentuk kita lewat kesulitan itu. Kita menjadi lebih kuat, otot emosi kita juga lebih tangguh, mental kita juga lebih kokoh, iman kita lebih tangguh, kepribadian kita juga lebih murni. Jadi Tuhan sengaja tidak menjawab doa kita. Mungkin ilustrasi ini tidak terlalu tepat. 8 tahun lalu kami membawa Moze ke Israel. Menemani sahabat kami, satu keluarga. Dia sebenarnya enggak suka ke Israel, masih SMA kelas 2 ya. Masih pecandu game. Tapi ya karena kami paksa, dia enggak ada temannya di rumah ya. Selama 2 minggu ikut dia ke Israel, ya, dengan terpaksa gitu. Tapi di sana saya lihat selama 12 hari dia nggak happy. Di Mesir, Jordania, Israel ya, nggak senang dia. Main game, baca buku. Pulang-pulang ke Salatiga, saya tegur dia, kau kok nggak happy sih selama di Israel? Kan jalan-jalan. Lah, happy bagaimana? Itu kan urusan Bapak, aku dibawa-bawa. Bapak enak, temannya ada, aku nggak ada. Terus saya bilang, lah teman-teman Bapak itu kan anak-anaknya seusia kamu. Iya, Bapak kenal teman Bapak, anaknya aku nggak kenal. Iya betul juga ya.
Dia memang secara sosial kurang, karena anak kami kedua ini Asperger ya, semacam mild autism, dengan IQ yang sangat tinggi, 151. Ya dia bilang, Bapak kenal teman Bapak, anaknya kadang enggak kenal. Nah kita orang tua ya, suka mengumbar jasa, kurang apa sih Cik, kamu mau pergi beliin game, beliin buku ya. Kalau beli buku liburan tuh 700-800 halaman dibawa 6 biji tuh. Dia kutu buku. Bapak sering bawa ke luar negeri, jalan-jalan, kamu kurang apa sih? Dia bilang begini, Pak, aku tidak pernah minta Bapak bawa ke sana ke sini. Belikan itu dan ini, aku kan gak pernah minta. Itu bukan keperluanku, Pak. Aku perlu Bapak. Bapak terlalu sibuk. Sudah lama bonding kita gak ada, Pak. Bapak boleh belikan aku itu dan ini, Pak. Aku senang, tapi aku gak merasa disayang sama Bapak. Lalu dia tawarkan. Dia bilang gini, aku tahu Bapak udah berusaha dekat sama aku. Tapi Bapak belum berhasil kan? Saya tanya, ada saran kau? Dia kasih saya saran. Kalau Bapak gak pergi, ajari aku main gitar. Dia berinisiatif untuk mendekatkan diri, karena dia lihat saya mendekatkan diri nggak pernah berhasil. Kalau main gitar, dia senang sekali. Bisa sejam lebih. Sebelumnya, lebih 2 menit nggak pernah, saya komunikasi langsung macet. Nah main gitar kan, wah enak kan Pak, Bapak senang, aku senang. Begini Pak, orang tua sama anak. Jangan cuma Bapak yang senang, selama ini Bapak aja yang senang bawa aku nggak pernah senang. Wah, saking senangnya saya teks dia malam-malam. Selain gitar, apalagi J? Dia bilang, beli meja pingpong. Saya pesan dari Klaten, kan? Deket sama saya. Main sore-sore main pingpong kami. Senang dia belajar pingpong. Nah ini Pak, senang tuh. Bapak senang, aku senang. Kalau Bapak seminar kasih tahu sama orang tua ya. Yang seminar Bapak itu kasih tahu biar orang tua itu membangun bonding yang jangan Bapaknya saja senang. Anaknya juga pastikan senang. Siap J, siap. Ketiga dia ajak kami lari pagi ke stadion. Setiap pagi. Pecandu game yang malas bangun nih, tiba-tiba rajin bangun jam 6. Hanya mau pingin jalan sama bapak sama mamanya. Saya hampir gak percaya jam 5:30 anak saya. Pak, Ma, ayo ke stadion. Ya ilah, biasa bangun jam 10 kalau libur. Diam-diam anak kita itu rindu membangun bonding. Tapi dia gak tahu bilangnya gimana. Untung Moji anak ekstrovert. Jadi bisa dibilang di dalam hatinya. Tiap Sabtu diajaknya kami nonton ke Semarang. Karena di Salatiga gak ada bioskop. Kotanya kecil. Untung ada di Google. Nah, Saudara, Alkitab tidak pernah menjanjikan bahwa kita akan selalu ada ketenangan. Tapi Injil menjanjikan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan dia ada selalu dalam jangkauan kita. Apapun keadaan pernikahan kita, Tuhan ada di sana. Serusak apapun hidup anak-anak kita, Tuhan sedang mengerjakan janjinya. Kalau kita tidak bisa lihat sekarang, suatu hari nanti waktu kita tidak ada, Tuhan tetap menggenapi janjinya. Karena anak-anak kita bukan benar-benar anak kita. Mereka itu titipan Tuhan. Mungkin yang merasakan adalah cucu kita. Mungkin yang merasakan adalah orang lain. Bapak saya boleh gagal, ayah saya pecandu alkohol, penjudi, pemabuk. Ibu saya juga pecandu alkohol. Tapi saya bersyukur orang tua saya gagal, tapi rencana Tuhan untuk saya tidak bisa digagalkan, hanya mereka gagal. Anda boleh gagal, tapi rencana Tuhan untuk anak kita tidak digagalkan. Saudara. Ayub 42 ayat 2, aku tahu Tuhan rencanamu tidak ada yang gagal dalam hidupku. Selalu ada harapan. Tidak ada yang tidak bisa dipulihkan. Karena itu sebagai penutup, fokus hidup kita sekali lagi bukanlah pemulihan. Bukanlah perubahan anak kita, bukanlah perubahan pasangan kita, bukanlah kesembuhan, kebahagiaan, kekayaan, juga bukan kesuksesan. Itu fokus yang salah. Fokus kita ialah salib Kristus. Di sana juga Yesus seolah-olah dia kalah. Dia di mata orang-orang dunia, orang-orang Yunani, orang Ibrani, orang Romawi, dia pecundang, orang yang kalah.
Dia mati di sana sebagai penjahat yang kelas kakap. Tapi di mata Allah tidak. Dia mati untuk kita. Dengan memandang kepada Kristus saya percaya semua rasa malu, semua rasa aib itu akan dikalahkan. Semua putus asa itu akan diganti dengan harapan. Asal fokus kita adalah salib Kristus. Kita tidak perlu malu kalau kita menyangkal. Saya percaya siapa yang memandang anak manusia itu, dia akan mengalami pemulihan. Pemulihan bukan tujuan, itu adalah upah. Sukacita, pertumbuhan yang tidak akan bisa direbut oleh kondisi apapun. Termasuk waktu kita gagal, jatuh, sakit, atau difitnahkan. Hal-hal yang jahat. Satu-satunya tempat yang aman bagi Anda dan saya, di tengah badai hidup, di tengah-tengah badai perkawinan, badai parenting kita, itu adalah keluarga yang memiliki tanda luka karena paku, yakni salib Kristus. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih karena Tuhan punya rencana untuk setiap keluarga dan perkawinan kami. Tuhan punya rencana untuk anak-anak dan keturunan kami. Sekalipun saat ini kondisi kami tidak ideal, tidak sempurna, kami percaya Tuhan belum berhenti mengerjakan apa yang Kau rencanakan. Kami bersyukur Tuhan tidak mencari keluarga-keluarga yang sempurna, tapi Tuhan mau menyempurnakan keluarga kami untuk menyempurnakan rencana keselamatan-Mu di dalam dan melalui keluarga kami. Sekalipun hubungan-hubungan kami sedang rusak dan retak, kami bisa menikmatinya selama ada salib yang kami pandang. Kami mau berpegang kepada janji, bukan hidup berdasarkan situasi. Kami mau hidup berdasarkan iman, bukan keadaan. Kami mau bersandar kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Kiranya Roh Kudus meneguhkan kami semua dan kami juga menguatkan hati kami untuk mengikut Tuhan di tengah-tengah badai yang Tuhan izinkan. Demi Kristus kami berdoa. Amin.